melakukan hari raya Idul Fitri, yang mana bulan ini penuh dengan ampunan. Untuk itu kami dari pengurus DPC PKB Kota Mataram memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dalam ridhonya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, adapun halal katanya banyak orang ya di bulan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan 1 tahun yang lalu, tentunya kita ini adalah umat yang penuh salah, tempat salah dan tempat lupa. Mohon kiranya pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati pengurus DPC Kota Mataram, yang saya hormati pula bapak-bapak ketua PAC, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu bakal calon anggota legislatif DPRD Kota Mataram. Singkatnya yang hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan untuk sama-sama bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sholawat serta salam juga tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Jadi ada beberapa memang yang berkesempatan hadir. Mungkin dari sekian yang belum hadir ini mungkin masih ada kegiatan sehingga belum bisa datang di tempat ini. Semoga sampai jam 11 ini semua sudah pada kumpul. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi untuk kedua kalinya. Jadi ada beberapa memang yang kemarin tidak ikut UKK. Mungkin nanti secara teknis bagaimana nanti dengan yang tidak mengikuti UKK ini, karena UKK ini wajib Bapak Ketua. Nanti mungkin siapa yang belum ikut kita mungkin bisa ujinya mungkin di DPC. Nah, jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini, di hari yang baik ini, saya dan segenap pengurus DPC Kota Mataram mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi mohon dimaafkan kalau misalkan ada salah. Jadi kita sama-sama nol nih Bapak Ibu. Jadi kaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini, memang Ketua LPP saya meminta untuk kita mengadakan kegiatan ini, mengingat berkas-berkas becalek kita memang belum terkumpul untuk saat ini. Nah, jadi nanti kita banyak membicarakan kaitan dengan pemeriksaan untuk berkas-berkas, apakah nanti kita dengan cara kolektif atau sendiri-sendiri, mana yang lebih baik. Karena kebetulan saya mendapatkan informasi dari ketua wilayah, kalau misalkan nanti pemeriksaan kita ini kolektif, nanti ada beberapa seperti SKCK di Polda itu kita ada punya orang. Nah, terus masalah di rumah sakit jiwa juga kita punya direkturnya. Nah, nanti kalau misalkan Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini Bacalek Sandubaya ini masih PKB lama ini. Misalkan
Yuk, pakai HP lama itu pakai HP sarungan Pak yang aslinya. Asli ya. Ya, Mau sunatan apa? pakai HP sarungan. Dan sudah kalau santai doang berarti yang silaturahmi. Alhamdulillah. Siap Pak Dewan. Oke, jadi saya lanjutkan. Jadi kalau untuk kaitan dengan di rumah sakit nanti memang ada beberapa pemeriksaan yang harus kita lakukan sehingga itu menjadi bahan kita untuk berkas kita nanti. Nah, SKCK pun itu sebenarnya tidak diperlukan, hanya saja dibutuhkannya di pengadilan. Nah, jadi kita diminta untuk buat SKCK. Nah, untuk SKCK itu tersendiri nanti, apakah kita kolektif seperti yang disampaikan Pak Ketua LPP, apakah sendiri-sendiri? Memang lebih baik kita bersama-sama. Nah, jadi nanti untuk SKCK itu kita ada punya nomor Polda, jadi nanti bisa dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti juga untuk rumah sakit yang memang sudah dituju oleh KPU itu adanya di rumah sakit kota dan di rumah sakit jiwa. Ya, provinsi. Jadi nanti ada beberapa memang kesehatan rohani dan jasmani, mulai dari pemeriksaan narkotika itu sudah jadi satu nanti ada di rumah sakit. Nah, nanti bapak-bapak, insya Allah lah nanti setelah ini mungkin yang memaparkan nanti ketua LPP. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, insya Allah Kota Mataram ini saya lihat memang peluang untuk di Kota Mataram di PKB ini insya Allah kita akan dapat kursi. Bukan hanya satu saja, insya Allah kita akan nambah kursi. Mungkin insya Allah kalau kita muluk-muluk, kalau memilih untuk yang plus-plus pasti kita mintanya satu dapil itu terisi. Insya Allah ada beberapa nanti dapil yang memang kita sudah yakin, dan memang dari survei juga DPW melakukan survei bahwa kita bisa dapat 4 kursi Bapak Ibu, insya Allah. Nah, nanti perlunya adanya kerja-kerja politik kita setelah ini, yang terpenting adalah memang berkas dulu. Jangan dulu kita mau setar saja kita belum terus pengen langsung kerja, sedangkan berkas saja belum ini Bapak Ibu. Nah, jadi ini sudah banyak nih, saya harus turun ke masyarakat, saya harus bisa pokoknya masyarakat pilih saya, sedangkan berkas saja belum ada. Nah, jadi dari beberapa becaleg memang yang sudah memberikan, sudah berapa banyak Pak? Masih sedikit. Dari beberapa persen ini baru kayaknya ada 6-7 orang yang baru menyerahkan berkasnya, termasuk saya sendiri juga belum Bapak Ibu. Nah, jadi insya Allah hari ini saya kejar juga sehingga berkas-berkas ini nanti harus segera terkumpul, karena di DPP itu sistem pendaftaran kita di KPU nanti beriringan dengan DPP. Misalkan di DPP itu daftarnya di tanggal 1, kita jangan berharap untuk tanggal 1, karena tanggal 1 ini bentar lagi, sedangkan berkas kita dan kita belum mengikuti aturan-aturan yang lain. Nah, sehingga harapan kita semoga di DPP ini nanti mendaftarkannya di tengah-tengah, entah tanggal 10, tanggal 11. Nah, jadi berkas kita semua sudah clear. Jadi bukan hanya sekedar ijazah, KTP, KK saja yang harus kita kumpulkan, tapi memang ada beberapa syarat yang menjadi indikator itu harus kita lakukan, seperti SKCK, pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani. Jadi ada beberapa, jadi pengalaman kita memang di tahun-tahun yang lalu itu saja untuk kesehatan jasmani kita saja itu ada 500 soal Bapak Ibu. Ya kan Pak Ketua? Ada 500 soal yang harus kita isi. 500 itu multiple choice, jadi kita bundar-bundarkan seperti ujian nasional. Itu sebanyak 500 soal Bapak-bapak. Nah, itu bayangkan itu. Nanti itu setelah pemeriksaan pun ternyata kita di situ di bawah standar. Nah, ada lagi interview gitu, kenapa bisa hasil kita segitu. Nah, yang namanya kesehatan jasmani dan rohani ini kadang disesuaikan dengan keseharian kita yang akan kita isi. Ya, insya Allah lah itu nanti saya yakin pasti Bapak Ibu bisa melewatinya. Nah, yang kedua, alhamdulillah menurut survei kita secara nasional PKB ini masuk nomor urut 3, alhamdulillah. Jadi PKB ini memang tidak diragukan lagi.
Nah, bagaimana caranya kita di Kota Mataram ini menunjukkan juga bahwa kita elektabilitas kita di Mataram ini bisa sama dengan di pusat nasional, di kabupaten lain, karena sejujurnya PKB di Kota Mataram ini hanya memiliki 1 kursi saja dari dulu, tidak pernah ada tambahan yang lain. Entah itu permasalahannya karena apa, memang yang terpenting itu adalah ketika kita merekrutmen caleg. Rekrutmen ini sangat penting, jadi kita tidak bisa masukkan orang-orang yang hanya asal-asalan masuk saja. Nah, karena banyak sekali hikmah dan manfaatnya ketika kita mencalonkan diri, dan alhamdulillah kita bisa dapat itu banyak sekali nanti yang akan kita temukan hal-hal yang baiknya. Nah, jadi beberapa kabupaten lain memang juga kendala-kendalanya adalah berkas-berkas ini memang masih banyak berkas-berkas yang belum bisa diserahkan kepada ketua LPP. Ya, harapannya setelah pertemuan ini kita mulai menyiapkan dari hal-hal kecil dulu. Mungkin yang belum ada legalisir ijazah boleh kita legalisir, yang nantinya bagaimana kesepakatan kita untuk pemeriksaan yang lain nanti kita sepakati dengan ketua LPP bagaimana, nanti tinggal saya yang komunikasi langsung dengan bagian-bagiannya. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ini yang kelihatan datang pada pagi hari ini kelihatan sebenarnya orang-orang serius ini Pak Ketua. Jadi orang-orang serius, di undangannya jam 9, bahkan ada yang datang setengah 9, ini luar biasa. Nah, jadi untuk yang tidak hadir pada pagi hari ini mungkin nanti dikontak lagi, karena kita memang butuh keseriusan sekarang. Siapa yang serius pastinya akan datang, siapa yang serius pastinya akan mengurus semua berkas. Karena sekarang saja sudah tanggal 26, berarti tinggal beberapa hari lagi. Nah, jangan sampai DPP ternyata di DPP itu memilih tanggal 2 atau tanggal 3 untuk mendaftarkan di KPU. Ketika di DPP mengantarkan berkas, RI-nya nanti otomatis secara langsung mulai dari kita di bawah, dari kabupaten sampai provinsi itu mendaftarkan di hari yang sama di KPU. Jadi berkas-berkas kita harus sudah selesai. Nah, nanti bagaimana setelah itu? Saya yakin karena akan ada indikator-indikator lain yang perlu kita bahas juga setelah pemberkasan, nanti akan ada perbaikan dan yang lain-lain, baru setelah itu kita penentuan nomor urut, baru kapan akan DCT, baru kita siap untuk kampanye Bapak-bapak. Jadi harus optimis, jangan setengah hati Bapak-bapak, nggih. Tidak baik setengah hati. Ya. Jangan setengah hati, jadi harus betul-betul kita ini full semangatnya. Karena kita masih ada peluang untuk bisa mendapatkan kursi. Ya mungkin aura-aura di depan saya ini sudah kelihatan sebenarnya. Aura-aura anggota dewan insya Allah sudah akan ada. Insya Allah nanti mungkin